Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pakar 3 akan memaparkan hasil analisis seismisitas dan energi gempa bumi di kawasan jalur Sesak Opak Oyo, Yogyakarta. Kajian ini kami susun berdasarkan referensi jurnal Nugroho Budi Wibowo dan Juwita Nursembiri tahun 2017 dengan tujuan memahami dinamika kegempaan di wilayah ini. Latar belakangnya yaitu daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang dekat dengan zona tumbukan lempeng dan memiliki struktur geologi kompleks sehingga tergolong kawasan seismik aktif. Gempa bumi di wilayah ini banyak dipicu oleh aktivitas sesar permukaan, khususnya sesar opak oyo, serta interaksi tektonik di selatan Pulau Jawa. Gempa di sesar opak oyo umumnya dangkal dengan magnitudo 2-3 skala Richter. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa gempa besar pada Mei 2006 dipicu oleh sesar sinistral di sekitar jalur ini. Karena itu, penelitian seismisitas dan energi gempa sangat penting untuk mengetahui pola aktivitas tektonik di Yogyakarta. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini memiliki tujuan utama. Yang pertama, menganalisis sebaran epicenter gempa di sekitar sesar opak oyo pada periode 2008 hingga 2017. Yang kedua, menentukan variasi energi gempa baik secara spasial maupun temporal. Dan yang ketiga, menghubungkan hasil analisis tersebut dengan kondisi geologi regional. Untuk selanjutnya, data dan metode. Data gempa yang digunakan bersumber dari Pusat Gempa Regional 7 dengan total 666 kejadian gempa selama 2008 hingga 2017. Wilayah penelitian mencakup koordinat 7,76 hingga 8,16 lintang selatan dan 110,30 hingga 110,80 bujur timur. Metode yang digunakan meliputi analisis seismisitas untuk melihat pola distribusi epicenter dalam ruang dan waktu. Parameter seismik dihitung dengan persamaan Gutenberg-Richter. Nilai B ditentukan menggunakan metode least square dan diperoleh hasil B sebesar 0,4. Selain itu, energi gempa dihitung dengan persamaan Coy dan Bothwell tahun 1945. Selanjutnya, konsep seismisitas. Seismisitas adalah aktivitas gempa suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Konsep ini membantu kita memahami pola distribusi gempa serta tingkat keaktifan tektonik. Hubungan magnitudo dan frekuensi dijelaskan oleh persamaan Gutenberg-Richter, di mana nilai B menggambarkan rasio gempa besar terhadap gempa kecil. Pada penelitian ini, nilai B sebesar 0,4 menunjukkan tingkat aktivitas tektonik relatif rendah sekitar 7 kejadian. Selanjutnya, konsep energi gempa. Energi gempa didefinisikan sebagai besarnya kekuatan akibat patahan berdasarkan persamaan Coy dan Bothwell. Semakin besar magnitudo, maka semakin besar pula energi yang dilepaskan. Dalam penelitian ini, kisaran energi gempa tercatat antara 10⁻⁵ hingga 10⁻12 Joule. Selanjutnya, hasil distribusi epicenter. Sebanyak 66 gempa terjadi dengan magnitudo 1 hingga 5 SR pada kedalaman 5 hingga 30 km. Sebaran epicenter dominan berada di bagian timur dan tenggara jalur sesar opak oyo. Sebaran ini berkorelasi dengan formasi Wonosari dan subzono Gunung Sewu yang merupakan formasi batuan tua, sehingga berpotensi menyimpan energi tektonik lebih besar. Hasil temporal seismisitas. Analisis temporal menunjukkan bahwa jumlah gempa meningkat dari tahun 2008 kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan 23 kejadian gempa. Setelah itu, aktivitas menurun hingga 2017. Hal ini menandakan bahwa aktivitas seismik di kawasan ini bersifat dinamis dan fluktuatif. Selanjutnya, hasil energi gempa. Energi gempa bervariasi dari 10⁻⁵,2 hingga 10⁻12 Joule dengan hipocenter pada kedalaman 10 hingga 20 km. Energi terbesar terdeteksi di formasi Wonosari subzono Gunung Sewu. Kondisi batuan yang padat dan kompak di wilayah ini membuat energi gempa yang dilepaskan lebih besar. Untuk 3D model energi.
Model 3D menunjukkan distribusi energi gempa tinggi terkonsentrasi di formasi Wonosari, terutama subzono Gunung Sewu. Sementara itu, energi rendah terdapat pada formasi aluvial Langgren, Sumbipitu, Semilir, dan Kepak. Hasil ini memperlihatkan keterkaitan erat antara distribusi energi dengan kondisi geologi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa epicenter gempa di kawasan Sesar Opakoyo lebih banyak berada di bagian timur dan tenggara. Khususnya di formasi Wonosari, parameter tektonik B diperoleh sebesar 0,4 yang menandakan aktivitas relatif rendah. Energi gempa bervariasi antara 10⁻5 hingga 10⁻12 Joule. Dengan energi besar terkonsentrasi di formasi batuan tertutup. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis seismisitas dan energi gempa di kawasan Sesar Opakoyo. Semoga pemaparan ini menambah wawasan mengenai potensi kegempaan di wilayah Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.